Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan di sini dengan saya Perkenal, dengan saya sendiri Muhammad Hashim dengan NIM 2422011 dengan kode kelasnya itu dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Project Student Webinar Series tahun 2026 dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Dosennya sendiri itu ada Pananda Narendra Mufano, SEMM. Di sini saya masukkan 4 materi, yaitu ada 4 pilar efisiensi operasional, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Terus ada prinsip total quality management atau TQM. Terus ada metode peramalan. Selanjutnya itu ada ERP, Lean, dan Six Sigma. Terus juga ada Supply Chain Resilience. Oke, tanpa menghabiskan waktu di sini, lanjut saja kita ke materi selanjutnya. Next. Oke, di sini ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini eh, yang ada 2 poinnya, yaitu ada penguasaan konsep dan analisis dan integritas. Untuk penguasaan konsep, di sini ada memahami pilar utama manajemen operasi, Six Sigma, dan sistem produksi atau rantai pasok, TKM, dan Lean, dan Six Sigma. Yang kedua, itu ada analisis dan integritas. Itu mampu menghubungkan teori ke dalam ruang praktik bisnis nyata melalui analisis studi kasus yang terstruktur. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, yaitu ada peta konsep integritas. Di sini ada 3 poin yang saya masukkan. Yang pertama ada input dan proses. Yang kedua ada aliran material. Terus yang ketiga ada kualitas dan resiliensi. Yang pertama, input dan proses itu sistem produksi dan ERP sebagai fondasi utama pengelolaan data dan infrastruktur digital. Terus yang kedua ada aliran material, itu ada manajemen persediaan dan SCM untuk optimalisasi efisiensi distribusi barang. Terus ada yang ketiga itu ada kualitas dan resiliensi, itu ada TKM, Lean, Six Sigma, dan rantai pasok yang tangguh atau resilience demi keberlanjutan bisnis. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 4, yaitu ada sistem produksi dan ERP. Di sini menjelaskan peran enterprise resource planning ERP dalam menyatukan data data operasional ke satu basis data terpusat melalui 3 keunggulan. Yang pertama, itu ada otomatisasi atau mengurangi kesalahan manual di lantai produksi. Terus yang kedua ada visibilitas, menyediakan metrik performa secara real time. Terus yang ketiga ada sinkronisasi, itu menghubungkan jadwal produksi dengan tim keuangan. Untuk penjelasan sendiri fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat fondasi data perusahaan sehingga proses produksi berjalan selaras antar departemennya. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kelima. Yang di slide kelima ini ada manajemen persediaan dan SCM. Eh, di sini ada sinkronisasi dari hulu ke hilir. Jadi kayak rantai pasok modern berfokus pada minimalisasi hambatan logistik melalui 4 pilar inti.
Eh, yang pertama itu ada plan atau perencanaan, terus selanjutnya ada source atau pemasok, terus ada make atau produksi, dan yang terakhir ada deliver atau distribusi. Penjelasannya ini menekankan pentingnya mengelola aliran logistik secara lancar, mulai dari perencanaan pasokan bahan baku, dari supplier, pengolahan di pabrik, hingga pengiriman barang jadi ke retail atau konsumen. Di sebelah kanan ini ada gambarnya, jadi kita bisa ngelihat dari supplier itu ke manufacturing, terus dari manufaktur ke distributor, terus dari distributor itu ke retail, setelah itu dari retail itu ke customer, setelah itu berkumpul di manajemen and monitoring. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke TQM dan metode peramalan. Di sini ada kualitas dan prediksi. Total Quality Management atau TQM berfokus pada kepuasan pelanggan total melalui perbaikan terus-menerus atau Kaizen. Terus selanjutnya peramalan kuantitatif atau seperti exponential smoothing mendukung TQM dan dengan mencegah overproduction. Penjelasannya, integrasi antara kualitas dan prediksi perusahaan menjaga kualitas produk sembari menggunakan hitungan matematika atau statistik untuk memprediksi permintaan pasar agar modal tidak tertanam pada barang yang tidak laku. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di sini ada Lean, Six Sigma, dan Resilience. Ini pada slide 7 ini ada Lean, Six Sigma, dan Resilience. Itu ada agilitas operasional. Agilitas operasional ini integrasi metode, efisiensi atau lean, dan akurasi kualitas atau Six Sigma yang terbukti mampu memperkuat supply chain resilience atau SCR. Jadi penjelasannya, perusahaan yang tangguh mampu mendeteksi disrupsi lebih cepat dan pulih dengan kerugian minimal. Memperkenalkan bagaimana gabungan efisiensi waktu dan penekanan tingkat cacat membuat perusahaan lebih fleksibel dan kokoh saat menghadapi krisis global. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di slide ke-8 ini ada perbandingan antara Lean versus Six Sigma. Di sebelah kirinya ada dimensi evaluasi, itu ada fokus utama, tujuan strategis, alat atau metodologi, terus ada dampak finansial. Sebelah kanannya, di tengah itu ada Lean Management, terus ada Six Sigma Method. Di bawahnya Lean Management itu menghilangkan pemborosan, wasta atau mudah. Terus di Six Sigma itu mengurangi variasi dan cacat produk atau defect. Terus bawahnya ada mempercepat aliran proses dan siklus kerja. Sampingnya itu meningkatkan kualitas dan kapabilitas proses. Terus ada value stream mapping atau VSM atau 5S atau Kanban. Sebelahnya itu ada siklus perbaikan DMA IC. Terus di bawahnya ada efisiensi biaya operasional langsung. Terus sebelahnya ada peningkatan kepuasan pelanggan jangka panjang. Penjelasannya itu membedakan peran kedua metode. Lean yang bertugas memotong proses yang tidak penting agar operasional cepat dan murah, sedangkan Six Sigma bertugas memastikan kualitas produk akhir presisi dan minim salah. Oke, selanjutnya next. Oke, next. Oke, selanjutnya di slide 9 ini menjelaskan integrasi sistem operasional. Di sebelah sini, sebelah kiri ada sinergi peramalan dan SCM. Peramalan yang akurat langsung memengaruhi keputusan inventory pada ERP.
Eh, Terus akan mencegah penumpukan modal kerja atau di stok. Terus sebelah kanan ada sinergi, kualitas, dan resiliensi. Di sini ada proses manufaktur yang stabil atau Six Sigma yang mempermudah organisasi beradaptasi saat terjadi disrupsi pasokan bahan baku global. Di bawahnya saya tambahkan sistem yang terintegrasi secara utuh melahirkan ketangguhan operasional yang kompetitif. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 10. Di slide 10 ini ada studi kasus. Studi kasusnya yang saya ambil itu ada PT Manufaktur Global. Di kondisi awal tahun 2024, masalah nyata perusahaan yang mengalami keterlambatan pengiriman produk 25% dan tingkat cacat atau defect rate mencapai 8% akibat krisis logistik global. Gejalanya adalah bahan baku menumpuk di gudang, tetapi komponen kritis justru sering kosong akibat sistem informasi yang terfragmentasi atau silo data serta peramalan yang masih manual. Penjelasannya itu kasus ini sering dipakai sebagai objek analisis di mana teori-teori pada slide sebelumnya akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah penumpukan barang dan keterlambatan akibat data yang tidak sinkron. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya eh, ada analisis kasus atau pendekatan integratif. Di sini ada langkah taktis perbaikan yang itu ada define dan measure, itu memetakan rantai nilai produksi menggunakan value stream mapping apa atau FSM. Terus ada improve ERP, mengintegrasikan sistem modul manajemen inventory cloud secara real time. Terus ada mitigasi resikonya, itu membentuk strategi multi sourcing untuk bahan baku kritis. Di sebelah kirinya ada penurunan defect rate sebesar 60% berhasil dicapai pasca implementasi DMAIC secara Six Sigma secara disiplin. Penjelasannya, implementasi solusi nyata perusahaan merombak sistem dengan melacak pemborosan waktu lewat VCM, menyatukan data ke sistem ERP Cloud agar tidak ada lagi kesalahan komunikasi dan mencari beberapa alternatif supplier, bukan cuma bertumpu pada satu vendor saja. Oke, selanjutnya next. Oke, di sini ada slide rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada konsolidasi ERP, terus ada budaya kualitas, terus ada resiliency framework. Di konsolidasi ERP ada migrasi total ke sistem ERP terintegrasi demi transparansi supply. Terus di budaya kualitas ada menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Lean Six Sigma berkala bagi staf operasional. Terus ada resilience framework, ada menerapkan strategi nearshoring, mengurangi ketergantungan logistik jarak jauh. Penjelasannya itu saran perbaikan lanjutan agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Salah satunya mendekatkan lokasi pemasok nearshoring agar pengiriman bahan baku tidak terganggu krisis global. Oke, next. Oke, selanjutnya di slide ini saya mengadakan sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Saya persilakan maksimal 2 pertanyaan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Setiawijaya dengan NIM 2422063. Izin bertanya, apa perbedaan mendasar antara pendekatan Lean Management dan metode Six Sigma dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan?
Oke, terima kasih untuk Eka. Jawabannya saya terima. Pertanyaannya saya terima dulu. Oke, selanjutnya. Saya mau bertanya, mengapa sistem ERP dianggap sebagai pondasi penting dalam mengintegrasikan sistem produksi dan manajemen rantai pasok? Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih Virgi. Oke, karena sudah dua pertanyaan untuk mengurangi waktu, eh, em, nam- saya langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mas Eka ini. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara pendekatan Lean Management dan metode Six Sigma dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Jawabannya itu perbedaan mendasarnya terletak pada fokus utama perbaikan. Lean Management berfokus pada efisiensi waktu dan biaya dengan cara mengeliminasi berbagai pemborosan atau waste di sepanjang aliran proses kerja. Sementara itu, Six Sigma berfokus pada kualitas produk dengan cara mengurangi variasi proses dan menekan jumlah produk cacat atau defect menggunakan siklus sistematis DMAIC. Gabungan keduanya menghasilkan operasional yang cepat sekaligus minim kesalahan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Virgi. Pertanyaannya, mengapa sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dianggap sebagai pondasi penting dalam mengintegrasikan sistem produksi dan manajemen rantai pasok? Jawabannya itu sistem ERP dianggap sebagai pondasi penting karena berfungsi sebagai pusat data terpadu yang menghilangkan penyekatan informasi atau silo data antar departemen. Dengan ERP, seluruh data operasional mulai dari jadwal produksi, jumlah stok di gudang hingga pesanan ke pemasok dapat diperbarui secara otomatis dan real time. Fleksibilitas ini memudahkan perusahaan melakukan koordinasi yang akurat, mempercepat pengambilan keputusan, dan mencegah masalah penumpukan atau kekurangan barang. Untuk pertanyaannya sudah saya jawab keduanya. Terima kasih yang udah bertanya. Selanjutnya saya akan masuk ke kesimpulan. Oke, next. Oke, dari semua slide ada 3 poin yang saya simpulkan di sini. Yang pertama itu ada sistem sinergi sistem. Yang kedua ada keseimbangan manufaktur. Terus yang ketiga ada ketahanan bisnis. Sinergi sistem itu kesuksesan operasional yang bergantung penuh pada integrasi antara teknologi ERP dan keakuratan model peramalan. Sedangkan keseimbangan manufaktur itu metode Lean yang menjamin kecepatan aliran proses, Six Sigma, dan memastikan kualitas output tanpa adanya kecacatan. Terus yang ketiga ada ketahanan bisnis, itu membangun resiliensi rantai pasok adalah instrumen utama dalam memitigasi ketidakpastian pasar yang ada di global. Terus penjelasannya itu rangkuman penutup yang menegaskan kembali intisari dari presentasi mengenai pentingnya menyatukan teknologi, efisiensi proses, dan kualitas produk, dan ketahanan pasokan. Oke, selanjutnya next. Oke, di slide ini ada referensi, sumber, dan penutup. Referensinya itu yang pertama ada dari Heiser J dan Render B tahun 2020. Itu ada Operation Management, Sustainability, and Supply Chain Management Person. Terus ada Pujawan IN dan Mahendrawati IR tahun 2009, itu ada Supply Chain Management, penerbit Andi. Terus ada Christopher M tahun 2016, itu ada Logistik dan Supply Chain Management Person UK. Terus ada Jurnal Cakrawala Bahari tahun 2024, itu ada analisis penerapan Lean Six Sigma dalam manufaktur. Oke, next.
Oke, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi ini dan ikut melakukan pertanyaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya baik, selamat malam semuanya teman-teman. Malam Jumais. Malam. Baik, Malam. Malam Jumais. eh, perkenalkan nama saya Manju Mais dengan NIM 2422040 dengan kelas dari Manfaat B. Baik, saya di sini akan mempresentasikan Digital Operation Excellence Strategi Supply Chain dan Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Digital Operation Excellence, yaitu pendekatan dalam manajemen operasional yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan kecepatan proses bisnis secara lanjutan. Tujuan utamanya bukan hanya manual menjadi digital, tetapi juga menciptakan proses kerja yang lebih cerdas, smart operation, berbasis data, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar. Di sini ada tujuannya, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, baru meningkatkan kualitas produk dan layanan, baru meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini ada strategi supply chain management, yaitu pengelolaan seluruh aktivitas rantai pasok secara strategis, mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk diterima pelanggan. Tujuan SCM-nya adalah memberikan nilai maksimal kepada pelanggan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Komponen SCM supplier pemasok, procurement pengadaan, manufacturing produksi, warehouse pergudangan, distribusi, customer pelanggan. Tujuan SCM-nya menekan biaya logistik, memastikan ketersediaan produk, mengurangi waktu pengiriman, baru meningkatkan koordinasi antar mitra bisnis, meningkatkan daya saing perusahaan. Di sini ada teknologi pendukung. Beberapa teknologi yang digunakan dalam Digital Operation Excellence Enterprise Resource Planning atau yang biasa dikenal dengan ERP. Mengintegrasikan seluruh data perusahaan dalam satu sistem Internet of Things atau biasanya dengan IoT. Sensor yang memantau kondisi mesin, gudang, maupun kendaraan secara real-time Artificial Intelligence atau biasanya AI. Memprediksi permintaan pelanggan dan membantu pengambilan keputusan Big Data Analytics. Baru mengelola data jumlah besar menjadi informasi yang berguna cloud computing. Memudahkan penyimpanan serta akses data dari berbagai lokasi. Selanjutnya ada manfaat Digital Operations Excellence sebagai SCM, yaitu produktivitas meningkat, biaya operasional menurun, kesediaan lebih terkendali, mengurangi human error, pengiriman lebih tepat waktu, kepuasan pelanggan meningkat, keputusan bisnis lebih cepat, perusahaan lebih kompetitif. Selanjutnya ada studi kasus Toyota. Toyota ini dikenal dengan Toyota Production System atau yang dikenal dengan TPS. Strategi yang digunakan yaitu Just in Time atau JIT, Kanban System ERP, Supplier Integration, Digital Monitoring, hasil diperoleh, persediaan lebih rendah, pemborosan berkurang, produksi lebih efisien,
produk berkualitas tinggi, dan pengiriman tepat waktu. Studi kasus Amazon, Amazon merupakan contoh perusahaan yang menerapkan digital operation excellence secara menyeluruh. Teknologi yang digunakan yaitu robot otomatis di gudang, artificial intelligence, big data analytics, real-time inventory, last mile delivery optimization. Hasilnya yaitu proses pengemasan lebih cepat, prediksi permintaan lebih akurat, pengiriman lebih singkat, biaya logistis menurun, kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya ada perbandingan sebelum digitalisasi dan sesudah digitalisasi. Yang pertama ada sebelum digitalisasi yaitu proses manual, data terpisah di setiap tinggi, pengambilan keputusan lambat, risiko human error tinggi, pengiriman lebih lambat, sulit memantau stok, dan komunikasi antar divisi kurang efektif. Dan yang kedua ada sesudah digitalisasi yaitu proses terotomatisasi, data terintegrasi dalam satu sistem. Kesalahan kerja lebih rendah, pengiriman lebih cepat dan tepat waktu. Stok dapat dipantau secara real time dan kolaborasi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada rekomendasi, yaitu mengimplementasikan ERP, AI atau OT, dan cloud computing. Melatih SDM agar mampu mengoperasikan teknologi digital. Menggunakan KPI untuk mengukur kinerja operasional. Menerapkan condition improvement. Dan memperkuat kolaborasi dengan supplier dan pelanggan. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya dan jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sabar Jum, saya mau bertanya Jum. Jumais, aku boleh nanya juga nggak Jumais? Boleh? Apa itu? Aku mau nanya nih, Eh, apa tujuan utama strategic supply chain management menurut Jumais Ganteng? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Calvin. Tujuan utama strategi supply chain management yaitu tujuan utamanya adalah memastikan produk tersedia dengan kualitas yang baik, biaya efisien, dan pengiriman tepat waktu melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk diterima pelanggan. Apakah diterima? Mungkin. Nggak terima Jumais, tapi bagus sudah, bagus. Oke, terima Hebat kamu kasih. Jumais. Ya, Saya Jum, ini bertanya Jum. ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud
dengan Digital Operation Excellence? Jawab Baik. Jum, sekarang Jum. Jum, jawab Jum. Oh, Jumais Walah. Ahmad jawab itu. Aduh, kenapa Jumais Ahmad? Pit, jeda dulu Pit. Pit jeda dulu, Pit jeda. Sudah Baik. mulai. Ulang Pink, pertanyaannya. Pink, mute Pink. Oh iya, iya. Langsung Jum, tadi jawab pertanyaanku Jum. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasim yang dimaksud dengan Digital Operation Excellence, yaitu pendekatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas proses operasional perusahaan. Tujuannya agar proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Apakah diterima, tim? Diterima Jum, lanjut. Oke, makasih. Selanjutnya, saya akan lanjutkan dengan kesimpulannya yaitu Digital Operation Excellence dan strategi supply chain management saling mendukung dalam meningkatkan kinerja perusahaan, digitalisasi cepat, efisien, transparan, dan berbasis data. Dengan penerapan teknologi seperti ERP, iCloud, Big Data, dan Cloud Computing, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, mempercepat yang berkelanjutan. Di sini ada referensi sumber penelitian. Yang pertama ada Kopra dan Mens tahun 2022, Supply Chain Management Strategi Planning and Operation 8 tahun Person judul. Selanjutnya ada Slang Brandon Jones dan Burgess pada tahun 2022. Operation Management yaitu hampir 10 tahun. Selanjutnya ada Heather J. Render dan Manson pada tahun 2020. Operation Management Sustainability dan Supply Chain Management pada 13 tahun yang lalu. Baru berikutnya ada Panos Sipoulanides dan Schonberger tahun 2021. Global Supply Chain and Operation Management Decision Oriented Introduction Data Creation of Value 3 tahun yang lalu dan atau Springer. Sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi anak yang soleh dan mudah-mudahan kita bisa menjadi yang baik dan tulus. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Andini Giskariski dengan NIM 2422044 dari kelas MAN 4B Universitas Mulia. Pada Student Webinar Series 2026 ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrated Factory Blueprint sebagai fondasi peningkatan produktivitas operasional. Sebelum masuk ke isi materinya, saya bakal kasih bocoran dulu ya. Nanti kita bakal ngobrolin gimana sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok itu sebenarnya saling berhubung erat. Jadi satu fondasi operasional perusahaan. Kita juga bakal lihat gimana produktivitas operasional itu diukur, didiagnosis, sampai diperbaiki. Dan di bagian akhir bakal ada studi kasus. Langsung aja masuk ke materinya. Baik, di sini ada tujuan presentasi. Yang pertama, dari sisi tujuan pembahasan, saya pengen kita semua bisa memahami bagaimana sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok itu saling terkait, dan bagaimana ketiganya membentuk fondasi operasional sebuah perusahaan. Kedua, dari sisi materi yang mau dibahas. Presentasi ini terbagi jadi dua bagian besar, yaitu integrasi operasional yang mencakup produksi, persediaan, dan SCM atau just in time, serta produktivitas operasional yang mencakup pengukuran, diagnosis pemborosan, dan toolkit perbaikan. Ketiga, dari sisi kompetensi yang diharapkan. Setelah menyimak presentasi ini, harapannya kita jadi bisa menganalisis inefisiensi operasional dalam sebuah perusahaan dan merekomendasikan strategi perbaikan berbasis pendekatan Lean, just in time, dan teori manajemen persediaan. Selanjutnya masuk ke gambaran umum atau kerangka berpikir. Nah, biar gampang diikutin, saya bakal tunjukin kerangka berpikirnya. Di sini tuh bakal ada dua sisi besar yang bakal dibahas. Di sisi kiri ada integrasi operasional yang terdiri dari sistem dan proses produksi, manajemen persediaan, serta integrasi SCM dan GIT. Di sisi kanan ada optimasi produktivitas yang terdiri dari pengukuran output terhadap input, analisis pemborosan, dan toolkit perbaikan seperti Lean dan TQM. Dua sisi ini tuh akhirnya bakal ketemu di satu titik yang sama, yaitu Operation Excellence atau keunggulan operasional. Jadi intinya integrasi yang solid antar fungsi operasional plus usaha optimasi produktivitas yang terus-menerus itu bisa jadi dua kaki yang bikin perusahaan bisa mencapai keunggulan operasionalnya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu integrasi operasional. Nah, di sini tuh bakal ada membahas tentang produksi, persediaan, dan supply chain management. Jadi, integrasi operasional itu sederhananya adalah usaha menyelaraskan desain proses produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Supaya ketiganya jadi satu sistem yang saling mendukung, biar barang bisa diproduksi dan didistribusikan secara efisien. Tujuannya apa? Yang pertama tentu meminimalkan biaya operasional total, tapi bukan berarti asal tekan biaya ya. Perusahaan tetap harus jaga ketersediaan bahan baku dan kecepatan pasokan ke pelanggan, jadi semuanya itu harus seimbang. Ada 3 konsep utama yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, desain tata letak atau layout produksi itu harus disesuaikan dengan tipe proses yang dijalankan perusahaan. Kedua, persediaan dikelola lewat pendekatan seperti EOQ atau Economic Order Quantity atau ROP, Reorder Point, Safety Stock, dan klasifikasi edisi. Ketiga, penerapan GIT atau Just in Time yang dipadukan dengan Supply Chain Management, jadi dari pemasok sampai distribusi itu jalan sebagai satu aliran yang saling menyatu. Contoh gampangnya tuh gini, bayangin aja di suatu pabrik sepatu. Pabrik ini tuh mengatur produksinya sesuai volume pesanan yang masuk. Terus stok kulit dan stolnya itu diatur sesuai kebutuhan mingguan. Lalu hasil produksinya dikirim ke distributor tepat waktu. Nah, produksi, persediaan, dan distribusi ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi jalan bareng jadi satu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu optimasi produktivitas, mendiagnosis, dan perbaikan. Produktivitas operasional itu bisa diartikan sebagai ukuran seberapa efektif sumber daya diubah jadi output yang bernilai. Sekaligus ini juga jadi indikator apakah proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan berhasil atau belum. Karakteristik utamanya adalah bagaimana perusahaan bisa meningkatkan nilai tambah dengan cara menghilangkan aktivitas-aktivitas yang nggak produktif tanpa harus nambah sumber daya baru. Jadi intinya kerja lebih cerdas bukan sekedar kerja aja, tapi bukan sekedar kerja lebih cerdas atau nambah biaya aja.
Untuk mendiagnosis persoalan produktivitas, kita bisa menganalisis pemborosan lewat 8 jenis pemborosan klasik, yaitu overproduction atau produksi berlebih, waiting atau menunggu, transport atau perpindahan yang nggak perlu. Selanjutnya ada extra processing atau proses berlebihan, inventory atau kelebihan persediaan, motion atau gerakan yang sia-sia, dan defect, produk cacat, dan yang terakhir yaitu underutilized talent alias bakat karyawan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memperbaiki pemborosan ini, kita bisa pakai beberapa toolkit seperti pendekatan Lean dan GIT, metode 5S, TQM atau Total Quality Management, Six Sigma, sampai Value Stream Mapping atau VSM. Ada contoh sederhananya nih. Contohnya, di bengkel awalnya cuma bisa menghasilkan 40 unit per hari dengan 5 orang karyawan. Setelah menerapkan 5S dengan mengurangi waktu tunggu dalam proses kerjanya, bengkel bisa berhasil naik jadi 55 unit per hari dengan jumlah karyawan yang sama persis. Jadi kelihatan kan, perbaikan proses tuh bisa mendongkrak produktivitas tanpa perlu menambah sumber daya. Selanjutnya, integrasi materi. Kalau kita gabungkan kedua materi tadi, alurnya kira-kira seperti ini. Dimulai dari desain proses dan tata letak, yaitu membentuk tipe alur. Dimulai dari desain proses tata letak, yaitu membentuk tipe alur kegiatan produksi, lalu lanjut ke manajemen persediaan lewat IOQ, ROP, EBC, dan safety stock. Setelah itu, masuk ke integrasi GIT dan SCM, yaitu aliran tarik dari hulu ke hilir, baru deh dilakukan pengukuran produktivitas, baik secara parsial maupun total factor productivity atau TFP. Dan siklus ini berbalik lagi ke penyempurnaan desain proses dan tata letak sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Jadi bisa kita lihat ini tuh bukan proses satu arah yang berhenti di satu titik aja, tapi sebuah siklus yang terus berputar dan saling menyempurnakan satu sama lain. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Nah, biar makin kebayang penerapannya, kita bisa lihat studi kasus dari PT Nusantara Presisi. PT Nusantara Presisi ini merupakan produsen komponen skala menengah dengan sistem produksi batch dan tata letak yang sifatnya fungsional. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini lagi menghadapi tekanan biaya dan keterlambatan pengiriman ke pelanggan utama. Ada 4 data yang bisa menggambarkan kondisi perusahaan ini. Yang pertama, adanya kelebihan persediaan bahan baku sebesar 32% dibanding kebutuhan realnya. Kedua, rata-rata waktu tunggu produksi per batch mencapai 18 hari. Ketiga, tingkat kecacatan produk yang perlu rework atau pengerjaan ulang sebesar 11%. Dan keempat, biaya penyimpanan gudang mencapai 2,4 miliar per tahun. Kalau ditelusuri, masalah utamanya adalah perusahaan belum mempunyai sistem reorder point yang baku, tata letak fungsional yang dipakai justru bikin pergerakan material jadi berlebihan, dan minimnya evaluasi rutin bikin pemborosan menumpuk tanpa terdeteksi sampai akhir berdampak ke daya saing harga dan ketepatan waktu pengiriman perusahaan. Selanjutnya masuk ke analisis kasus. Yang pertama ada dilema persediaan yang belum terkelola dengan baik. Kelebihan stok sebesar 32% itu menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil menyeimbangkan biaya penyimpanan dengan risiko kekurangan bahan baku. Tanpa sistem IOQ dan ROP, pemesanan jadi dilakukan secara reaktif alias baru gerak setelah masalahnya kejadian. Kedua, indikasi pemborosan ganda. Lead time 18 hari dan rework 11% itu menunjukkan gejala dari 3 jenis pemborosan sekaligus, yaitu inventory, waiting, dan defect. 3 dari 8 jenis pemborosan klasik ini sudah kita bahas tadi. Ketiga, tata letak fungsional jadi akar masalahnya. Sebenarnya layout fungsional itu cocok untuk produk dengan variasi tinggi, tapi untuk produksi yang relatif standar seperti di kasus PT Nusantara Presisi ini, layout fungsional malah bikin jalur materialnya jadi lebih panjang dan menambah waktu tunggu antar stasiun kerja. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Berdasarkan analisis tadi, ada 4 rekomendasi solusi yang bisa diberikan buat PT Nusantara Presisi. Yang pertama, kita bisa menerapkan
menerapkan IOQ dan klasifikasi ABC, jadi menetapkan kuantitas pesanan optimal dan titik pemesanan ulang dengan fokus pengendalian yang ketat pada item kelas A yang nilainya tinggi. Yang kedua, mendesain ulang tata letak jadi sel kerja atau line yang mengubah sebagian tata letak fungsional menjadi cellular manufacturing, khususnya untuk produk dengan volume yang relatif stabil. Ketiga, menerapkan siklus 5S di area produksi alias menata ulang alat dan material kerja supaya bisa mengurangi pergerakan yang sia-sia atau motion dan mempercepat waktu siklus produksi. Keempat, memetakan proses dengan value stream mapping atau VSM dan menerapkan total quality management atau TQM buat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang nggak memberikan nilai tambah di sepanjang alur prosesnya. Sekaligus menerapkan kendali kualitas biar tingkat rework yang sekarang masih 11% itu bisa ditekankan. Selanjutnya, saya masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk audiens bisa mengajukan pertanyaan. Baik, Bunga Aulia bisa langsung mengajukan pertanyaan. Tadi kan ada disebutkan tentang IOQ dan ROP sama just in time. Nah, antara pendekatan IOQ atau ROP dengan pendekatan just in time, keduanya kan sama-sama bertujuan untuk mengelola persediaan, tapi filosofinya kan cukup berbeda juga kan. Nah, menurut Kak Kandin, dalam kondisi seperti apa sih sebaiknya perusahaan itu lebih ngandelin IOQ dan ROP? Dan dalam kondisi seperti apa juga perusahaan itu lebih pas buat nerapin sistem just in time secara penuh. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Bunga tadi ya. Menurut saya, IOQ dan ROP itu lebih cocok dipakai kalau permintaan pelanggan sifatnya masih fluktuatif atau kurang bisa diprediksi. Kalau pemasok punya lead time yang cukup panjang atau kurang stabil, atau kalau perusahaan memang butuh buffer stok untuk jaga-jaga dari risiko keterlambatan pasokan. Jadi IOQ atau ROP ini semacam pendekatan yang lebih aman lah dan reaktif terhadap ketidakpastian. Sebaliknya, just in time itu baru bisa diterapkan secara maksimal kalau permintaannya sudah relatif stabil dan bisa diprediksi. Hubungan dengan pemasok sudah solid dan terpercaya dari sisi kualitas maupun ketepatan waktunya. Serta proses produksinya sendiri sudah cukup rapi dan minim gangguan. Soalnya JIT itu prinsipnya persediaan ditekankan seminim mungkin. Jadi kalau ada satu saja mata rantai yang goyah, seluruh proses produksi bisa langsung kena dampaknya. Jadi JIT itu ibaratnya berjalan tanpa jaringan pengaman, sehingga hanya cocok kalau semua elemen di rantai pasoknya sudah benar-benar bisa diandalkan. Bagaimana Bunga Aulia? Apakah jawabannya bisa diterima? Diterima. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saila bisa mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Jadi tadi kan ada 4 rekomendasi solusi buat PT Nusantara Presisi, yaitu penerapan IOQ atau ROP atau ABC, redesign tata letak jadi sel kerja, penerapan 5S, serta pemetaan VSM dan TQM. Nah, kalau misalnya PT Nusantara Presisi ini punya keterbatasan anggaran dan cuma bisa jalanin satu solusi dulu dalam 6 bulan ke depan, jadi kira-kira mana yang sebaiknya diprioritaskan dan kenapa? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saila. Kalau saya diminta memilih satu prioritas dengan keterbatasan anggaran, saya bakal milih penerapan siklus 5S di area produksi terlebih dahulu. Alasannya, 5S itu butuh biaya yang relatif kecil dibandingkan 3 solusi lainnya, tapi dampaknya bisa terasa cukup cepat, misalnya mengurangi pemborosan waktu dan gerakan yang tidak perlu. Selain itu, juga bisa jadi fondasi budaya kerja yang rapi dan disiplin yang justru akan mempermudah penerapan solusi-solusi lain setelahnya, seperti redesign tata letak atau penerapan VSM dan TQM. Kalau langsung loncat ke redesign tata letak atau investasi sistem IOQ atau ROP tanpa membenahi kedisiplinan dasar di lantai produksi dulu, dikhawatirkan hasilnya itu belum optimal karena akar masalah kerapian dan efisiensi kerja harian itu belum tersentuh. Nah, tentu aja ini tuh bukan satu-satunya jawaban yang benar-benar saya sangat terbuka kalau ada pendapat lain bisa diajukan. Apakah menjawab menurut saya?
Oke, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Oke, sebagai penutup, saya rangkum jadi 5 poin kesimpulan dari presentasi ini. 1. Sistem produksi itu mentransformasikan input jadi output dan tata letak yang dipilih perlu disesuaikan dengan profil, volume, dan variasi produknya. 2. Manajemen persediaan berfungsi untuk menyeimbangkan penyimpanan dengan risiko kekurangan bahan baku lewat pendekatan IOQ, ROP, dan klasifikasi ABC. 3. GIT dan SCM mengintegrasikan operasi pabrik dengan pemasok dan distributor demi menghilangkan pemborosan di sepanjang rantai pasok. 4. Produktivitas itu diukur lewat rasio output terhadap input, baik secara parsial maupun total. 5. Diagnosis terhadap 8 jenis pemborosan ditambah pemakaian toolkit seperti Lean, 5S, TQM, dan VSM jadi dasar dari proses perbaikan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Kaizen. Nah, itu tadi presentasi dari saya soal Integrated Factory Blueprint sebagai fondasi peningkatan produktivitas operasional. Selanjutnya di sini ada beberapa daftar referensi yang saya gunakan untuk mengisi materi hari ini. Baik, sampai sini aja presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi audiens. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hanita Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai integrasi forecasting dan supply chain management dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pada presentasi ini saya akan membahas konsep forecasting, supply chain management, hubungan keduanya, serta studi kasus penerapan pada perusahaan Unilever Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita masuk ke tujuan presentasi dulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Yang pertama itu memahami konsep forecasting atau peramalan permintaan. Yang kedua, memahami konsep supply chain management atau SCM. Yang ketiga, mengetahui bagaimana hubungan antara forecasting dengan supply chain management. Dan yang terakhir adalah menganalisis penerapan kedua konsep tersebut pada perusahaan nyata melalui studi kasus Unilever Indonesia. Dengan memahami hubungan kedua konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Dalam era persaingan bisnis yang kompetitif, perusahaan dituntut mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, dengan kualitas yang baik untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu forecasting. Baik, masuk ke materi utamanya yaitu forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan proses memperkirakan permintaan atau kondisi yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, dan informasi yang relevan. Dalam manajemen operasional, forecasting menjadi dasar pengambilan keputusan karena perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak produk yang kemungkinan dibutuhkan oleh konsumen. Tanpa adanya forecasting, perusahaan akan kesulitan menentukan jumlah produksi maupun kebutuhan bahan baku. Tujuan forecasting sendiri antara lain memperkirakan permintaan pasar, menentukan jumlah produksi, merencanakan kapasitas produksi, menentukan kebutuhan bahan baku, serta mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan operasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa forecasting merupakan langkah awal perusahaan menjalankan proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke metode dan manfaat forecasting. Jadi di sini metode forecasting itu dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan ketika data historis masih terbatas sehingga perusahaan lebih mengandalkan pendapat ahli, survei pasar, maupun metode DLP.
Sedangkan metode kuantitatif menggunakan data historis dan perhitungan statistik seperti moving average, weight moving average, exponential smoothing, dan regresi linear. Selanjutnya, forecasting memiliki beberapa manfaat, yaitu mengurangi resiko kelebihan stok atau overstock, mengurangi kekurangan stok atau stock out, membuat proses produksi lebih efisien, serta membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data. Selanjutnya adalah supply chain management atau SCM. SCM merupakan proses mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok hingga produk diterima oleh pelanggan secara efektif dan efisien. Tujuan utama SCM adalah memastikan produk selalu tersedia ketika dibutuhkan konsumen dengan biaya operasional yang efisien. Selanjutnya, komponen SCM terdiri dari supplier sebagai penyedia bahan baku, kemudian manufaktur atau produsen, kemudian warehouse sebagai tempat penyimpanan, distributor, retailer, hingga akhirnya produk diterima oleh customer atau konsumen. Seluruh komponen tersebut saling berhubungan sehingga apabila salah satu mengalami kendala, proses distribusi juga akan terganggu. Selanjutnya ada strategi SCM dan hubungannya dengan forecasting. Dalam supply chain management terdapat beberapa strategi yang umum diterapkan perusahaan seperti menjalin kolaborasi dengan supplier, mengintegrasikan informasi antar bagian, mengelola persediaan secara efisien, serta mempercepat distribusi dan menerapkan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Forecasting memiliki hubungan yang sangat erat dengan SCM. Hal ini karena hasil forecasting menjadi dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, dan jumlah persediaan. Dengan forecasting yang akurat, seluruh proses dalam supply chain dapat direncanakan dengan lebih baik, sehingga perusahaan mampu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Itu integrasi forecasting dan SCM. Forecasting dan supply chain management saling berkaitan dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan pasar sehingga perusahaan dapat merencanakan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, dan tingkat persediaan secara lebih tepat. Selanjutnya, SCM memastikan seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku, produksi penyimpanan, hingga distribusi produk berjalan secara efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut, perusahaan dapat mengurangi resiko kelebihan maupun kekurangan persediaan, menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Sebagai contoh penerapan forecasting dan SCM, saya mengambil studi kasus Unilever Indonesia. Unilever merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer good terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti Lifebuoy, Rinso, Sunsilk, Royco, dan Pepsodent. Dalam operasinya, Unilever menggunakan forecasting untuk memperkirakan permintaan berdasarkan data penjualan, tren musiman, dan perilaku konsumen. Hasil forecasting tersebut digunakan untuk menentukan jumlah produksi dan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, melalui supply chain management, Unilever mengelola hubungan dengan pemasok, proses produksi, penyimpanan di gudang, hingga distribusi produk ke berbagai distributor supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia. Dengan integrasi forecasting dan SCM, Unilever mampu menjaga ketersediaan produk, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih cepat merespons perubahan permintaan pasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis dan rekomendasi. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa forecasting dan SCM memiliki hubungan yang saling mendukung. Forecasting membantu perusahaan membuat perencanaan produksi yang lebih akurat, sedangkan SCM memastikan hasil perencanaan tersebut dapat dijalankan dengan baik
hingga produk sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan akurasi forecasting melalui analisis data dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kerjasama dengan pemasok juga perlu diperkuat agar proses pengadaan bahan baku tetap lancar. Perusahaan juga disarankan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi sehingga koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif dan evaluasi terhadap kinerja supply chain dapat dilakukan secara berkala. Baik, sebelum saya masuk ke kesimpulan, sampai sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa hubungan forecasting dengan manajemen persediaan? Baik, Asmi ya. Asmi bertanya apa hubungan forecasting dengan manajemen persediaan. Jadi, forecasting itu digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah persediaan yang harus disiapkan. Dengan demikian, resiko kelebihan maupun kekurangan stok dapat diminimalkan. Seperti itu, Asmi. Apakah diterima? Baik, diterima. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Novianti Andra Nurahmi, izin bertanya, mengapa Anda menggabungkan forecasting dengan supply chain management? Baik, terima kasih pertanyaannya, Novianti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Novi bertanya, mengapa Anda menggabungkan forecasting dengan supply chain management? Benar? Jadi, karena forecasting dan supply chain management memiliki hubungan yang sangat erat. Forecasting menentukan apa, berapa, dan kapan produk harus diproduksi. Sedangkan supply chain management mengatur bagaimana bahan baku diperoleh, produk diproduksi, disimpan, dan didistribusikan hingga sampai kepada pelanggan. Tanpa forecasting yang baik, SCM akan kesulitan menjalankan prosesnya secara optimal. Sebaliknya, forecasting yang akurat tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila supply chain tidak dikelola dengan baik. Bagaimana, Novianti? Apakah diterima? Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa forecasting dan supply chain management merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam manajemen operasional. Forecasting membantu perusahaan memperkirakan permintaan pasar sehingga perencanaan produksi dapat dilakukan secara lebih tepat. Selanjutnya, supply chain management memastikan seluruh proses pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi berjalan secara efektif dan efisien. Integrasi kedua konsep tersebut dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya masuk ke slide referensi. Pada slide terakhir ini merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi presentasi. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku Operation Management karya Heiser, Rader, dan Manson sebagai acuan utama untuk konsep forecasting dan manajemen operasional. Saya menggunakan buku Operations Management karya William J. Stevenson, serta Operation and Process Management karya Slack, Brandon, Jonas, dan Burgess sebagai referensi pendukung. Khususnya pada pembahasan supply chain management, selain referensi buku, saya juga menggunakan materi perkuliahan manajemen operasional pada pertemuan 5 dan pertemuan 12 sebagai acuan agar isi presentasi sesuai dengan materi yang dipelajari di kelas. Dengan menggunakan beberapa sumber tersebut,
Saya berusaha menyusun materi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan konsep manajemen operasional. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan yang sudah bertanya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.